A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kisah kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bau Masakan di Tengah Hutan. Cerita ini ditulis oleh Eka Fitriani. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan sebelumnya terima kasih buat Kak Eka Fitriani yang sudah mengizinkan saya menceritakan cerita ini kepada teman-teman. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, sesampainya di rumah, aku dan Masaki turun dari dalam mobil. Tiba-tiba angin kencang berhembus dan disertai hujan rintik-rintik. Kami segera melangkah masuk ke dalam rumah. Aku mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum masuk rumah, lalu bergegas untuk mandi. Selesai mandi, Masaki dan aku duduk di ruang tamu sambil berbincang-bincang. Malang sekali nasib Samsul dan Mira ya dek. Sampai sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya. Semoga mereka baik-baik saja dan cepat ketemu ya mas. Iya dek, untuk sementara kamu pulang dulu aja ke rumah ama. Mas takut ada apa-apa sama kamu. Nanti aku pikirkan mas. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Aku meyakinkannya Masaki agar tidak terlalu khawatir. Mas, aku memanggil Masaki. Iya dek. Aku kemarin melihat ada 2 orang laki-laki berjalan ke arah hutan kosong di sebelah sana, sambil mengarahkan telunjuk ke hutan sebelah kebun. Di mana? Jawabnya santai. Masuk ke semak-semak hutan di ujung itu, jawabku lagi. Itu namanya orang kubu atau suku dalam dek. Mungkin lagi berburu babi atau lagi cari madu. Oh, terus nomor ini mas tahu nggak punya siapa? Masaki menoleh dan melihat ke arah benda pipih di tanganku. Gak tahu, memang kenapa dek? Aku menjelaskan jika pemilik nomor itu menelpon, lalu menyuruh aku untuk pergi. Masaki menaikkan alis. Ini kebun kita, kenapa kita harus pergi? Masaki menyuruh aku untuk mengabaikan dan memblokir nomor itu. Gemuruh apa itu dek? Samar-samar, aku dan Masaki mendengar hentakan kaki binatang berjalan, seperti berjumlah banyak. Suaranya terdengar jelas, meskipun bercampur dengan rintikan hujan. Deru langkah kaki binatang yang bersaut-sautan itu melintas tepat di samping rumah kami. Suaranya terdengar semakin keras, setelah itu mengecil dan akhirnya menghilang. Suara apa itu mas? Aku menanyai Masaki. Rombongan babi hutan mungkin. Masaki berdiri dan melangkah keluar. Kok gak ada jejaknya ya? Teriaknya pelan. Masa sih? Aku melihat keluar. Ternyata benar tidak ada jejak satupun di atas tanah basah itu. Setelah itu Masaki menarik lenganku masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Singkat cerita, aku terbangun oleh harum masakan. Saat aku melirik jam dinding, ternyata masih jam 12:30. Bukan hal yang aneh lagi bagiku mencium harum masakan di tengah malam. Mungkin saja penciumanku sudah biasa. Saat aku ingin memejamkan mata,
Tania. Seseorang memanggil namaku. Aku berusaha tidak memperdulikan suara itu. Namun suara itu masih terus memanggil. Siapa sih? Iseng banget. Tengah malam manggil-manggil. Ucapku kesal. Aku berjalan kontai ke arah jendela untuk mengintip keluar rumah. Namun tidak terlihat siapapun di sana. Dan aku kembali menuju tempat tidur. Saat ingin memejamkan mata, terdengar kembali suara itu memanggil namaku. Mas, bangun. Ada orang iseng di luar. Aku membangunkan Mas Saki. Siapa dek? Malam-malam begini mana ada orang? Jawab Mas Saki yang setengah tertidur. Terus itu siapa dong? Manggilin aku terus. Tidur aja, gak usah dipedulikan. Aku menuruti ucapan Mas Saki. Dan saat ingin melanjutkan tidur, suara tawa makhluk berbulu itu datang kembali. Aku menoleh ke arah Mas Saki. Terdengar suara dengkuran darinya, pertanda dia sudah terlelap tidur. Menyeret telapak kaki dan berjalan kontai. Aku membuka gorden untuk melihat keluar rumah. Terlihat sosok asing di bawah pepohonan. Makhluk berbulu dengan kuku tajamnya menatap ke arahku. Senyumnya menyeringai, menunjukkan gigi dan taringnya yang tajam. Mata yang menyala menatap tajam ke arahku. Tangan yang hitam ditutupi oleh bulu tebal melambai-lambai kepadaku. Aku bergidik ngeri melihat makhluk yang kini berada di depan mataku. Rasa takut menyelimuti, membuat bulu-bulu lembut di kulit serempak berdiri. Telapak tangan mendadak dingin dan berkeringat. Tubuh ini terasa kaku dan sulit untuk digerakkan. Wahai istri Sultan Rajo Basa, siapa namamu? Makhluk itu berbicara dengan suara yang melengking. Sultan Rajo Basa adalah nama gelar Mas Saki yang diberikan oleh nenek mama atau kepala suku. Hampir saja jantungku lepas dari tempatnya saat mendengar suara makhluk itu. Gendang telinga terasa seperti mau pecah. Entah mengapa mulut ini tiba-tiba terasa kaku, seperti terkunci dan sangat sulit bersuara. Meskipun berteriak sekuat tenaga, namun tetap tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Makhluk itu terkekeh, melihat ke arahku, seakan-akan dia tahu yang ada di pikiranku saat ini. Sedih bercampur takut, begitulah yang dirasakan. Kemarilah, datanglah kepadaku. Aku sudah sangat lama menginginkan darah dari suku Prugu. Kemarilah, serunya seraya melambai-lambaikan tangan. Tubuh ini bergerak di luar kendali. Kaki-kaki ini berjalan dengan sendirinya, bergerak maju menuju ke arah pintu keluar. Bagus, betul begitu. Kemarilah gadis manis. Lidahnya panjang menjulur dan dipenuhi air berlendir. Sekuat tenaga, aku mencoba menghentikan langkah ini. Namun semakin kuat aku menahan, semakin kuat juga tubuh ini ditarik. Pintu-pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Angin berhembus sepoi. Langit gelap tertutupi awan hitam. Lolongan anjing bersaut-sautan. Mas Saki, tolong aku, suruhku, seraya mengeluarkan bulir bening di sudut mata. Selangkah demi selangkah kaki ini berjalan keluar. Kaki ini melangkah tanpa instruksi, lalu berhenti tepat di hadapan makhluk mengerikan itu. Angin berhembus menyelimuti tubuh ini. Rasa dingin membuat saraf otot di dalam tubuh membeku. Keringat dingin bercucuran.
tangan dan kaki bergetar. Makhluk itu kembali mengeluarkan tawanya dan melihat ke arahku, mengamati dari atas hingga ke bawah. Dia mengusap-usap kepalaku dengan kukunya yang panjang dan tajam. Tubuh ini gemetar dan sangat ketakutan. Malam yang berkabut, sunyi dan gelap. Hanya suara burung hantu yang terdengar dan hembusan angin yang semakin kencang. Bau darah yang sangat harum. Aku terbelalak ketika mendengar ucapannya. Terlihat air liur mengalir bercucuran dari sela-sela taringnya. Gigi runcing saling beradu. Lidah panjang menjulur dan meliuk-liuk. Tidak ada kata-kata yang bisa aku ucapkan. Seakan mulut ini sudah terkunci rapat-rapat. Aku hanya bisa beristighfar di dalam hati dan memohon pertolongan kepada Allah. Bau harum dari suku Progo membuat aku sangat lapar. Tangannya yang panjang mendekat ke arahku. Saat dia hendak mencengkram bahuku, makhluk itu terpental jauh, menghantam batang pohon yang cukup besar. Ia mengadu kesakitan. Dengan tertatih-tatih makhluk itu berdiri, berjalan gontai menahan rasa sakit, lalu melangkah menuju ke tempat aku berada. Ada yang ingin bermain-main denganku rupanya. Makhluk itu melihat ke semua arah dengan mata besarnya. Lalu dia kembali mendekat ke arahku dan menyerang aku seperti pertama kali. Lagi-lagi tubuhnya kembali terpental. Meskipun begitu, ia enggan menyerah dan terus ingin menyerangku. Dengan langkah 1000 dia berlari ke arahku, mengayunkan kukunya untuk mencengkram leherku. Aku memejamkan mata, pasrah dengan nasibku setelah ini. Panas, aduh panas. Tanganku. Makhluk itu berteriak kepanasan, berlarian ke sana kemari dan mengibas-ngibaskan tangannya. Bulu-bulunya terlihat mengeluarkan asap. Perutku terasa mual ketika mencium aroma seperti kulit dan bulu domba terbakar. Sorot matanya terlihat tajam ke arahku. Raut wajahnya tiba-tiba menggambarkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Makhluk itu berputar-putar mengelilingi aku. Hembusan angin nafas kasarnya meniup-niup rambut yang terurai. Perutku serasa diaduk-aduk, tidak sanggup mencium aroma nafasnya yang busuk. Kalung gaib itu, teriaknya pelan. Mengapa dia memakai kalung gaib? Tuanku Rajo Gadang. Makhluk itu bicara lirih, namun samar-samar masih terdengar. Mata besarnya melihatku dengan tatapan penuh tanya. Katakan padaku, mengapa bisa kalung gaib itu bersamamu? Kalung gaib apa yang Tuan maksud? Tanyaku dengan bibir gemetar. Kalung gaib permata biru dari kerajaan gaib suku Bunian. Siapa kau sebenarnya? Aku tidak mengerti apa yang Tuan maksud. Bibirku terbata-bata untuk menjawab. Gendang telinga semakin ngilu mendengar suara taringnya yang beradu. Rajo Gadang, kau selalu mencampuri urusanku. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Makhluk itu berteriak meluapkan amarahnya. Ia mencengkram pohon dengan kuku-kuku tajamnya dan menggoyangkannya. Riuh suara dedaunan dan ranting berjatuhan dari atas pohon, menerbangkan burung-burung yang sedang tertidur. Suara gaduh malam itu
membuat Masaki terbangun dari mimpinya. "Dek, sedang apa kamu di luar?" Masaki memanggilku dari balik jendela dengan setengah berteriak. Aku berusaha untuk bicara, namun tidak bisa. Masaki memutar pandangannya, menatap tajam ke arah makhluk berbulu itu. Deru langkah Masaki seperti orang yang berlari, menarik parang dan berlari kencang ke arahku. Dengan tergopoh-gopoh, Masaki menghampiri aku dan makhluk berbulu itu. "Hai orang Padak, jangan kau ganggu istriku. Kami tidak ada urusan apapun denganmu. Pergi!" Masaki mengejar dan mengayun-ayunkan parangnya. Makhluk itu berlari memanjat pohon. Saat mendengar suara Masaki, ia bergelantungan dari satu pohon ke pohon yang lain. "Aku akan kembali sampai dendam terbalaskan. Ingat itu manusia." Suaranya menggelegar, diiringi dengan tawa yang menggema. Makhluk itu menghilang di telan malam. "Dek, kamu gak apa-apa?" Seketika tubuh ini lemas terjatuh. Dengan sigap Masaki menopang tubuh ini. Lalu ia membopongku ke dalam rumah. Diletakkannya tubuh ini di atas kasur. "Dek, apa kamu baik-baik saja? Apa ada yang terluka, Dek?" "Alhamdulillah, aku baik-baik saja, Mas." "Minum dulu airnya, Dek." Masaki membawakan aku segelas air minum. Ia merasa bersalah dengan apa yang menimpa diriku. Kesedihan mendalam dirasakan olehnya. Laki-laki yang menikahiku 7 bulan lalu itu berulang kali meminta maaf, memeluk erat dan membelai rambut ini. "Hari ini kita pulang ke rumah Amak saja, Dek. Mas gak mau ada apa-apa lagi denganmu." "Tapi Mas, soal adat, lalu bagaimana?" Tanyaku lirih. "Jangan pikirkan soal ini. Kita hanya menginap, bukan menetap. Yang tidak boleh itu jika kita menetap di rumah Ama. Jangan pikirkan hal yang lain dulu, Dek. Mas mohon. Mas mohon. Kalau boleh memilih, aku lebih nyaman di sini. Namun jika ini demi kebaikan, iya, aku mau." Aku menundukkan kepala dan membuang nafas kasar. Masaki menyuruh untuk beristirahat terlebih dahulu. Ada di Tanah Minang. Setelah menikah, kedua mempelai tidak tinggal di rumah mempelai pria, tetapi tinggal di rumah ibu mempelai wanita. Sang suami pindah ke rumah istrinya dengan membawa segala harta miliknya. Namun berbeda dengan Masaki. Dia memboyong aku ke Tanah Minang, anak laki-laki satu-satunya dari 5 bersaudara. Ama dan apaknya adalah tanggung jawab dia sebagai anak laki-laki. Aku menghargai niat baik Masaki, dan akhirnya Masaki memutuskan untuk tinggal di kebun karet miliknya. Bukan kami tidak mampu membangun rumah di kampung. Kenyamananlah yang membuat Masaki lebih betah tinggal di kebun. Singkat cerita, azan subuh berkumandang. Tanda waktu sudah mulai fajar. Masaki sejenak berhenti dari sholat malamnya. Ia duduk di sampingku, membelai-belai rambut kusam ini. "Dek, maafkan Mas ya. Seandainya Mas tidak mengajak adik ke sini, pasti semua ini gak akan terjadi."
Semua sudah takdir, Mas. Gak perlu disesali. Aku mengusap tangan Masaki. Dek, yang tadi itu namanya orang Pandak. Pasti ada seseorang yang mengirimnya ke sini. Benarkah itu orang? Tapi kenapa bukan seperti manusia? Menurut cerita dari orang tua dulu, katanya dia dikutuk dan berubah menjadi buruk rupa seperti itu. Pasti ada orang yang berniat buruk kepada kita dan mengirimnya ke sini. Jika benar seperti itu, lalu apa salah kita dengan orang itu? Mas juga nggak tahu. Tapi sebaiknya kita pulang dulu ke Ama. Masaki berdiri untuk menunaikan sholat subuh. Aku mengeluarkan pakaian dari dalam lemari, menyusun satu persatu ke dalam tas yang sudah aku siapkan. Tidak luput, batu yang di dalam kotak cincin juga aku bawa. Setelah aku selesai mengemas, Masaki memasukkan tas itu ke dalam mobil. Saat kami hendak berangkat, deru suara motor memasuki halaman. Terlihat laki-laki bertubuh tinggi dengan jenggot panjangnya. Itu adalah Uda Anas, teman Masaki, orang yang bekerja memanen buah sawit di kebun kami. Assalamualaikum. Uda Anas turun dari atas motor dan mengucapkan salam kepada kami. Waalaikumsalam. Masaki dan aku menjawab salam. Zak, coba telepon Pak Abdul. Tadi aku sudah ke rumahnya, tapi nggak ada orang. Iya dah. Masaki mengambil gawainya untuk menghubungi Pak Abdul. Tersambung, namun tidak ada yang menjawab. Masaki melakukan panggilan hingga berulang-ulang kali. Tetap saja tidak ada yang menerima telepon. Kemana Pak Abdul ya? Masaki membuang nafas kasar. Aku gak sanggup kalau cuma berdua, Zak. Anas menyampaikan keberatan jika memanen hanya berdua dengan rekannya. Tidak lama setelah itu, Malin teman Masaki datang dan memarkirkan motornya di sisi jalan. Assalamualaikum. Malin mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Kami serempak menjawab. Onde, pengantin baru, mau alan-alan, serunya meledek. Kami terkekeh mendengar ucapan Malin. Dengan raut wajah sedih, Masaki memberitahukan jika pulang ke rumah Ama ditunda sampai panen buah sawit selesai. Pak Abdul adalah suami dari Bu Sri. Beliau memang tukang panen di kebun kami. Biasanya ada 4 orang yang memanen termasuk Masaki. Tapi Pak Abdul hari ini tidak berangkat dan juga tidak memberitahu Masaki. Akhirnya niat Masaki untuk pulang ditunda. Dek, Mas berangkat panen ya. Kunci pintunya dan jangan kemana-mana. Jarak kebun karet dan kebun sawit sekitar 200 meter. Cukup dekat dengan rumah. Masaki berangkat bersama kawan-kawannya. Aku menuruti ucapan Masaki, mengunci semua pintu rumah. Aku merapikan lagi baju-baju yang sudah dikemas tadi, memasukkan kembali ke dalam lemari. Singkat cerita, setelah siap semua, aku membaringkan tubuh sejenak. Sudah 4 jam aku menghabiskan waktu di dalam kamar. Bosan, begitu yang aku rasakan. Aku kembali duduk di sisi jendela, mengamati hamparan kebun kosong yang bersebelahan dengan kebun Masaki. Kebun itu dipenuhi semak belukar yang hampir sama tingginya dengan pohon-pohon karet. Aku penasaran sekali, kenapa kebun itu tidak dijual saja? Daripada dibiarkan mubazir begitu,
ucapku lirih. Tolong, tolong, tolong. Jeritan pilu suara orang meminta tolong. Suaranya menggema di sisi ruangan. Aku menoleh ke semua penjuru arah, tapi tidak ada tanda-tanda orang lain di sekitar sini. Ampun, ampuni saya. Tolong, tolong. Jeritnya terdengar pilu. Aduh, gimana ini? Pasti orang itu butuh pertolongan. Gumamku pelan. Ah! Jeritnya melengking, sangat keras, seperti suara orang kesakitan. Aku menutup telinga menggunakan bantal, namun suara itu justru terngiang-ngiang di telingaku. Tania, kamu pembunuh. Kamu penyebab kematianku. Seseorang bicara dari arah belakang. Dengan refleks aku menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Srek. Suara seorang berlari sangat cepat. Aku melihat keluar. Seorang wanita dengan baju berwarna putih dan berlumuran darah. Ia menatap tajam ke arahku. Astagfirullah. Aku memalingkan mata. Tania, kamu pembunuh. Suara parau wanita itu. Aku termenung mendengar ucapan wanita itu. Aku merinding melihat wanita itu menghilang seperti asap yang menguap. Dengan cepat, aku mengunci jendela kamar. Buru-buru aku mengambil gawai yang tergeletak di atas meja. Aku berinisiatif untuk memberitahu Masaki. Tidak tersambung. Ternyata tidak ada jaringan telepon. Perasaanku kalut bercampur sedih. Seseorang mengetuk pintu rumah. Jangan dibuka, Tania. Itu bukan Sultan Rajo Basah. Bisik lembut melintas di telingaku. Aku bersandar di pintu dengan tatapan kosong. Ketukan itu kembali terdengar dari luar sana. Aku hanya terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Seseorang mendorong kuat pintu kamar, membuat tubuhku terdorong ke depan. Ternyata aku tertidur hingga tidak mengetahui seseorang telah memasuki rumah. Jantung berdegup sangat kencang. Rasa takut membuat tangan gemetar. Aku membaca surat-surat pendek mengusir setan. 3 kul sudah. Ayat kursi juga sudah. Sampai doa makan juga sudah. Tapi kenapa setannya gak pergi juga? Teriakku pelan. Dek, kamu gak kenapa-napa kan? Kenapa pintunya susah didorong? Dek, kamu di dalam kan? Masaki mendorong dinding pintu. Mas sudah pulang. Maaf, aku tadi ketiduran. Aku terkekeh menahan malu. Kamu tidur di depan pintu? Iya, dengan senyum yang mengembang dari sudut bibir. Dari tadi Mas ngetuk pintu loh. Kamu gak bukain. Kirain kamu kenapa-napa. Untung Mas bawa kunci serep, jadi bisa masuk deh. Masaki bergegas untuk mandi. Sementara aku menyiapkan makan malam. Azan maghrib berkumandang. Masaki berpamitan ke atas untuk sholat. Seseorang mengetuk pintu dengan keras. Sebentar, teriakku dari dalam. Siapa sih? Marib-marib gini bertamu. Aku bergumam, lalu memutar gagang pintu dan membukanya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.